Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Nur Hikmah Wahyuni Sitorus, Fakultas Syariah, Program Studi Hukum Ekonomi Syariah semester 7. Di sini saya akan menyampaikan materi tentang kode etik. Nah, yang pertama, hakikat makna kode etik. Yang pertama, menurut pasal 43 Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 bahwa kode etik berisi norma dan etika yang mengikat perilaku guru dalam pelaksanaan keprofesionalan. Yang kedua, menurut Sonny Kraft, kode etik merupakan kaidah moral yang berlaku khusus untuk orang-orang profesional di bidang tersebut. Nah, kode etik merupakan suatu sistem norma, nilai, serta aturan profesional secara tertulis dan dengan tegas menyatakan yang baik dan juga benar, serta apa yang tidak benar dan juga tidak baik bagi profesional. Atau secara singkatnya, kode etik adalah suatu pola aturan, tata cara, tanda, pedoman etis di dalam melakukan suatu kegiatan ataupun suatu pekerjaan. Nah, yang kedua, tujuan dan fungsi kode etik. Yang pertama, tujuan kode etik. Secara umum, tujuan mengadakan kode etik adalah sebagai berikut. 1. Untuk menjunjung tinggi martabat profesi. Yang kedua, untuk menjaga dan memelihara kesejahteraan para anggota. Yang ketiga, untuk meningkatkan pengabdian para anggota profesi. Yang keempat, untuk meningkatkan mutu profesi. Yang kedua, fungsi kode etik. Pada dasarnya, kode etik memiliki fungsi ganda, yaitu sebagai perlindungan dan pengembangan bagi profesi. Fungsi seperti itu sama seperti apa dikemukakan Gibson dan Michael tahun 1945 sampai 449, yang lebih mementingkan pada kode etik sebagai pedoman pelaksanaan tugas profesional dan pedoman bagi masyarakat sebagai seorang profesional. Biggs dan Blocker tahun 1986 sampai dengan 10 mengemukakan 3 fungsi kode etik, yaitu 1. Melindungi suatu profesi dari campur tangan pemerintah. Yang kedua, mencegah terjadinya suatu pertentangan internal dalam suatu profesi. Yang ketiga, melindungi para praktisi dari kesalahan praktik suatu profesi. Nah, yang ketiga, penegakan kode etik. Kode etik jadinya merupakan mekanisme pendisiplinan, pembinaan, dan pengontrolan etos kerja anggota-anggota organisasi profesi. Jangan ada celah. Persoalan yang menyeruak dan menjangkiti hukum di Indonesia saat ini lebih disebabkan karena terjadinya degradasi moral dalam tubuh aparatur penegak hukum kita. Jadikan kode etik sebagai pedoman dalam melaksanakan tugas profesi hukum yang tidak lain adalah untuk selalu mengacu pada tujuan hukum yang tidak lain adalah mewujudkan ketertiban yang berkeadilan, yang bertumpu pada penghormatan martabat manusia. Jika boleh meminjam risalahnya Umar bin Khattab kepada Musa al-Asy'ari, mengatakan, samaratakanlah manusia dalam majelismu, dalam pandanganmu, dalam putusanmu, sehingga orang berpangkat tidak mengharapkan penyelewenganmu dan orang lemah tidak putus asa mendambakan keadilanmu. Hanya ini yang dapat saya sampaikan tentang kode etik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.